Oke pemirsa, kita balik lagi di Era Tekno di TVRI Jogja. Masih ngomong teknologi kipas. Secara Yogyakarta lagi panas banget ya Mbak ya. Kayak tiap malam, pagi, sore, siang, malam kipas tetap nyala. Nah, tapi kalau kita ngomong tanya sama Pak Mami nih. Mister Mami gitu. Oh iya Mister, dia sekarang nggak mau dipanggil Pak. Mister, kalau kipas semakin cepat itu kenapa kok blitznya nggak bisa kelihatan gitu? Artinya sebenarnya kecepatan mata manusia itu hanya 25 ya. Jadi kalau 25 frekuensinya hanya maksimal 25. Kalau lebih dari itu dia tidak melihat sesuatu benda yang bergerak itu menjadi hilang. Jadi sebenarnya seperti dicontohkan di sini nama mungkin bisa dilihat di kipasnya Simbah ini. Ini tak copot, tak lepas ini. Kalau kita putar pelan itu kelihatan putarannya, tapi ketika dia sangat lebih cepat dari 25 Hz itu maka dia akan menjadi seolah-olah menjadi satu seperti jadi satu ya. Gitu ya, cuman satu aja gitu. Bener. Maka enggak kelihatan gitu. Kemampuan mata kita itu hanya mampu menangkap yang frekuensi segitu, Mbak. Jadi kalau lebih cepat dari itu maka seolah-olah dia menjadi satu gitu, satu warna juga. Oh, tapi kan jadi semakin bahaya. Iya. Apalagi makanya dikasih penutup ya. Seperti ini, Mbak, biar fungsinya kalau ada anak-anak dasarnya tidak terkena blade-nya atau baling-balingnya itu. Kalau dulu kita lihat di kipas anginnya Mbak Putri ini kan dulu cuma sedikit gini ya. Ini kalau masuk tangan jebres itu ya bisa putus itu ya tangannya ya. Iya Pak ya. Ya gitu. Ya mungkin itu ya. Makanya untuk sekarang sudah ada yang lebih kecil-kecil jaring-jaringnya seperti ini. Tapi ada dua tipe kan, misalkan itu yang cuma satu arah gitu ya. Bisa masuk angin katanya kalau misalnya pakai itu. Enggak, kalau yang model yang double biasanya kadang-kadang di depan juga ada fan-nya juga, fan double-nya, tapi yang seperti ini biasanya memang satu arahnya memang satu seperti ini. Tapi sekarang Simbah kan punya mainan yang lebih bagus. Lebih bagus ya? Ini juga kipas angin tapi tidak ada kipasnya. Sini. Belum. Ini udah nggak zaman ya Mbak ya. Nah, ya ini bisa turun ini bisa dipindahkan. Nah, kipas angin tapi kok nggak ada kipasnya gimana Mbak? Lah, ayo ini dicoba nih bisa. Ya. Gimana itu? Diuji. Ternyata ada yang ini ujinya 1 lembar. Pakai kertas gitu ya dia tetap kelihatan. Oh, anginnya kelihatan melambai-lambai. Boleh dibongkar nggak ini Mbak? Boleh dibongkar nggak? Kita cek ini di dalamnya gimana? Ini tidak ada kipasnya di dalam. Lah, terus gimana cara menghasilkan angin ya? Di dalam ada bakul sate banyak banget. Ada bakul sate. Iya Mbak. Sebenarnya kalau yang teknologi model seperti ini penemunya adalah James Dyson. Ya, siapa? James Dyson. Orang mana itu? Orang luar negeri sana. Dia penemu vacuum cleaner sebenarnya Mbak. Penemu vacuum cleaner, kemudian dia juga menemukan model kipas angin seperti ini. Ini teknologinya sebenarnya di dalam ada kipas. Nah, dulu tanya Mami, ini sebenarnya teknologi ini sudah lama. Sudah cukup lama Mbak. Oh, udah lama. Mungkin baru masuk Indonesia baru-baru ini kali ya. Ya, Simbah itu kurang jalan-jalan ke luar negeri soalnya. Kalau yang model seperti ini prinsipnya adalah di dalamnya itu ada kipas. Tidak mungkin ada Mami. Ada kipas, kemudian dia menghisap udara yang ada di sekitar sini, kemudian di sini ada semacam lem 2 bilah ini ruangan, kemudian nanti ditarik ke atas, kemudian dibuat rata dan disalurkan lewat celah yang ada di sini, Mbak. Itu kan kalau menurutnya Mami ada kipasnya. Lah yang jual itu bilang tidak ada kipasnya. Yang nggak ada kipas itu maksudnya di sininya, Mbak. Cuma di situ. Ya, sekarang kita bongkar aja. Kita bongkar nih, kita bongkar. Mahal ya ini. Ya bongkar aja, ini ada kipasnya enggak? Tapi nanti harus bisa kembalikan ya Mami. Bisa, ya. Namanya juga profesor. Kalau tempat saya itu terima bongkar, terima kasih ya Mbak. Matiin dulu. Nah gini, oke mungkin bagi saya ada kipasnya. Kok ini kipas angin tapi nggak pakai kipas, seperti apa dalamnya? Nah ini ada kipas kecilnya yang biasa dipakai untuk wah, tenang nih. Ternyata ada ya. Bisa kelihatan ya. Wah, kelihatan. Ada. Bisa di close up ya, bagus ya. Ternyata ya ada kipasnya juga ya. Ya ada Mbak. Dengan cara seperti ini memang jauh lebih aman dibandingkan yang model kipas angin yang konvensional karena resiko anak kecil terkena bilahnya itu atau blade-nya itu kan
nggak makin kurang gitu makin ya. kurang karena ini terlindungi di bagian dalamnya itu loh. Oke, keren ya, keren juga. Jadi caranya adalah angin yang ada di kipas, sebenarnya ada kenapa dibuat lubang seperti ini, udara yang ada di sebelah sini disap, kemudian nanti didorong ke atas, kemudian diratakan di antara celah seperti ini. Ini teknologinya ternyata yang dipakai udah di model di pesawat. Jadi ini dibalikkan di sini ya, di celah-celah lubang ya. Ini ada celahnya, kemudian dorong, kemudian udaranya akan keluar jauh lebih rata dibandingkan dengan yang model kipas angin konvensional. Oh, bagus ya. Bagus ya. Ini mungkin kalau dibilang sebenarnya teknologinya tuh ya masih biasa saja ya, Nak Mami ya. Tapi Ya. menurut Simbah tuh pemikirannya itu loh. kreatif gitu. Memikirkan keselamatan itu Pak ya luar biasa tuh Nak Mami. Ya, itu membuat kita juga harus bisa membuat inovasi-inovasi yang lain sebenarnya. Prinsipnya adalah memindahkan angin yang ada di sekitar kita, kemudian bisa berpindah ke sebelah sini ya Mbak ya. Ke sebelah sini ya. Tapi ini anginnya masih satu arah ya. Iya. Dan kalau kecepatannya hampir sama nggak sih sama kipas angin konvensional? Kalau kecepatannya tadi ini bergerak berdasarkan ini motor yang di dalamnya sana. Jadi tergantung Ini kan, motornya juga gitu. Motornya Sama? tinggal diatur, kalau bisa diatur tegangannya nanti juga bisa diatur kecepatannya. Oke, gitu-gitu. Tapi itu misalnya dibuat tinggi gitu toh, dibuat setinggi ini terus di dalamnya tuh dikasih motor 10 gitu ya mungkin lebih kencang ya Nak Mami ya. Ya, yang jelas ya lebih Poros. ya lebih Lebih boros, boros, lebih pasti. kencang, dan kepentingannya itu apa Mbak? Nanti masuk angin malah. Anaknya Iya. jauh mau kan bisa tuh dibuat 5 atau berjenjang gitu loh Nak. Oke, tapi kalau dalamnya juga ada magnetnya juga hampir Sama, ini motor. juga ya? Sebenarnya kalau mau Indra mau buat sendiri juga Gampang bisa. ya? Ini biasanya dipakai di motor di kipas untuk yang CPU. Oh iya benar. Di- Kalau enggak ini ya, kipas di bawah laptop itu. Ya, itu Benar. ada yang bisa digunakan CPU. Itu kan ini dalamnya sama seperti itu. Tapi yang teknologi yang dikembangkan adalah ini, bagaimana memindahkan aliran udara itu menjadi cukup rata dengan cara membuat celah di antara dua ini. Celahnya kamera dilihatkan dan Mami biar pemirsa Jadi ke juga sini tahu. ya, Ya. ke celah-celah ini ya anginnya keluarnya ya. Keren. Bagus ya. Bagus Itu ya. yang menurut Simbah juga luar biasa setelah selain masalah keamanan jari-jari anak-anak itu juga ini loh. Coba kalau dilihat ini yang mudah dibuka saja itu kan aduh kena. Ini ya. Nah, ini kan kotor. Oh iya, gampang kotor. Gampang kotor. Itu blade-nya kotor, apalagi luarnya juga ya Mbak ya. Itu yang susah ini masih bisa dibuka, masih bisa dibersihkan. Kalau yang seperti di depan Kayak itu ini loh, nggak bisa coba dibersihkan diangkat ya? loh. Itu kan kotor sekali. Iya, ini kotor banget. Susah. Ini punya siapa ini? Ya, punyanya cucunya Simbah. Itu kalau mau Saya bersihkan dong kan cucunya. susah. Kalau yang ini kan keren, bersih, Simbah punya. Sebenarnya hampir sama nggak sih kotor kalau masih di dalam? Kalau di dalam yang kotornya yang ini, yang Yang kecil kipasnya, tapi kecilnya. ya ini akan juga bisa kotor Mbak, karena ada aliran udara membawa partikel-partikel debu yang akan mengenai blade yang di sana, yang Tapi kalau di motor misalnya yang di rajin dalam. bersihin juga bisa sih. Tapi tingkat kotornya akan jauh lebih Sedikit gitu sedikit ya. dibandingkan yang itu, karena kontaknya jauh lebih sedikit dibandingkan yang itu. Dibuka aja namanya biar kelihatan, enggak apa-apa. Simbah udah ikhlas dong, ternyata juga motor dalamnya. Ini ada kipasnya. Oh ini nggak bisa dibagi dua ya? Oh jadi ini kipasnya, terus kayak lagi mungkin yang barusan dengar, terus motornya ada di, Nah ini motornya ada di tengah kipasnya sini. Ini persis seperti kipas angin untuk pendingin CPU itu. Bener. Keren. Ya, kok. Ternyata ya cuma motor kayak gitu ya. Oh rugi dia rugi langsung. Harganya mahal, Harga padahal mahal ya, ya Mbak? Pokoknya sempat dimarahin Mbak Putri waktu beli itu. Uang arisannya diambil ya? Mbak? Tadinya mau untuk arisan Mbak Putri tak ambil beli lawang, kelihatannya bagus banget deh. Tapi di situ loh Nak Mami, apa orang-orang kita murid-muridnya Nak Mami itu tidak bisa berkreasi dengan barang yang sudah ada terus, tapi memikirkan peduli pada yang kecil-kecil gitu Nak Mami. Oke ya, masukan dari Simbah sangat Bagus, baik sekali ya. Sebenarnya ini juga memberikan ide inovasi-inovasi lain lah nanti untuk membuat
kipas angin Kipas model-model angin. baru. Mungkin bisa muter kali ya Mbak ya, atau yang model-model yang lainnya gitu. Ya. Nah, sekarang itu coba di tempat namanya di labnya apa ya, sudah ada yang mencoba membuat kipas angin yang bisa muter-muter sendiri? Belum ada Mbak, kalau yang itu belum ada. Belum ada. Ini Kalau- baru ini ya. Ini Mbak dapat dari mana nih? Kamu masih kepengen terus mau ngambil sendiri? Nggak boleh. Pengen sih sebenarnya kan, buat anak-anak kosan juga kayaknya efisien gitu, nggak terlalu memakan tempat yang besar gitu untuk Betul sekali. Kalau ini kan tinggi Pak, harus tempat yang banyak gitu, menghabiskan tempat juga. Kalau ini kan enggak, misalnya di atas meja panas lagi belajar kan enak gitu. Ini tuh yang sebenarnya membuat Simbah agak sedikit terharu itu murah harganya. Ya relatif murah gitu loh. Untuk sebuah inovasi yang luar biasa toh. Nah, kan? Tapi coba bayangkan sekarang tidak ada lagi kekhawatiran kalau misalnya nanti kena baleng-baleng. Jadi misalnya cucunya Simbah megang itu ya sudah aman-aman aman saja. ya. Mau bersih-bersihkan ya mudah. Artinya kalau Simbah dulu sering alergi debu, sekarang tidak terlalu banyak lagi. Udah berkurang ya. Iya. Nah itu yang luar biasa, yang bagus tuh di situ. Tapi yang paling menyedihkan tuh kalau dilihat di sini, salah satunya ini ada tulisannya buatan negara sana. Bukan negara Indonesia ya? Bukan buatan Indonesia. Ini yang ada negara kan yang dia cuma tidak bisa membuat langit sama bumi itu. Jadi kalau Tuhan buat langit dan buat bumi, sisanya buatan negara itu, katanya. Nah, ini juga sama. Sama ya, Made in negara itu. Made in negara itu. Oke. Sedih loh itu. Kalau teknologi yang seperti itu memang terkait nanti udah hak paten dan seterusnya. Hak paten ya. Tapi Ya. sebenarnya juga untuk pengembangan yang lainnya juga bisa. Bisa. Nanti kreativitas kita buat dengan teknologi yang lain. Oke, pemirsa, ntar kita masih ngobrol tentang kipas tanpa kipas, kipas angin tanpa kipas. Penasaran? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Era Tekno di TVRI Jogja.